Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiyah. Assalamualaikum warabbani Isa Almasih. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BPS mau menjawab dari Pak Ustadz Yahya ya. Yahya Ilham. Ya, Yahya itu pasti bukan orang Kristen. Kalau Yohanes itu orang Kristen. Tapi ada Yohanes yang murtad ada. Nama Yohanes. Padahal Yohanes itu murid yang dikasih Yesus. Dia nolak Yesus. Ya itu kan nama orang, Pak. Ya, Yohanes tapi murtad. Ya, pilih Tritunggal hari gini. Yohanes Pak Yahya Ilham ya toh. Dari mana ini, Jawa Timur, cuman Jawa Timur mana ya? Ya sudah, pokoknya dia Jawa Timur. Dia minta penjelasan ini. Yohanes 5 ayat 46. Musa menulis Yesus. Musa menulis tentang Yesus. Pak Pendeta, itu Alkitabnya orang Kristen itu lucu katanya. Kenapa, Pak? Masa Musa menulis tentang Yesus? Musa sama Yesus bedanya berapa ribu tahun itu? Musa sama Yesus itu 2000 ya, 2000-an, Pak. Kok bisa Musa menulis tentang Yesus? Musa nggak pernah ketemu Yesus. Lucu kitabnya, Pak. Alkitab itu lucu. Kalau Alkitab lucu kok nabinya ya, nggak jadilah. Ya, Nabi Musa itu kan nabinya Alkitab, Pak. Musa ya toh. Salomo itu tokoh-tokoh Alkitab, Pak. Daud, Yunus. Kalau Alkitab itu lucu, kenapa Yunus, Daud, Salomo kok di itu? Ayo ya. Mbok cari nabi lain, Pak, ya toh. Cari nabi lain gitu loh, bikin nabi lain. Jangan kisah nabi juga sama. Masa Yunus dimakan ikan, di sana juga Yunus dimakan ikan. Yunus dimakan ular kayak, Pak, gitu ya. Ya, supaya beda, Pak. Musa membelah laut, sana juga Musa membelah laut. Musa membelah apa gitu, Pak? Bisa aja Pendeta TD ini ya. Itu buat selingan Pak Ustadz ya. Oke, Pak Ustadz Yahya Ilham. Yohanes 5 ayat 46. Musa menulis tentang Yesus. Yohanes 5 ayat 46. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, kata Yesus. Sebab Musa telah menulis tentang aku. Di mana Musa menulis tentang Yesus dan kapan Musa menulis tentang Yesus? Kan Musa sama Yesus bedanya 2000 tahun. Bagaimana seseorang yang Musa bisa menulis tentang Yesus padahal Yesus belum lahir? Aneh. Aneh kok katanya kitabnya aneh, udah dikorek-korek lagi, sering dikorek-korek. Siapa tahu tokoh kita ada di Alkitab ya, dikorek-korek terus katanya aneh, katanya palsu. Gitu, Pak ya. Ya, Alkitab itu asli, Pak. Asli, Pak. Ya, nabinya asli, Pak. Ya, Nabi Musa, ya, Daud juga nabi, Ibrahim juga nabi. Bener, Pak, Daud nabi, Ibrahim nabi, ya nabi. Tapi Ibrahim nggak nulis kitab ya. Salomo bukan nabi. Yunus nabi. Yunus dengan kisah dimakan ikan, ya toh. Balik lagi. Di itu. Kok dianu, Pak? Ayo. Kalau memang Alkitab itu palsu, Alkitab itu lucu, kok dianu, Pak? Tokoh-tokohnya dianu, gitu. Kisah nabinya dianu. Mbak ya cari sendiri, Pak, bikin sendiri gitu loh. Jadi mana Musa menulis tentang Yesus itu di mana, Pak? Coba bisa jelaskan. Oh, bisa banget, Pak. Keluaran 32 ayat 33. Keluaran 32 ayat 33. Yesus, Tuhan huruf besar, ngomong gini. Tetapi Tuhan berkata kepada Musa, Tuhannya Tuhan huruf besar semua. Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari kitabku. Loh, Tuhan punya kitab. Siapakah Tuhan yang punya kitab? Wahyu 21 ayat 27. Kitab
kehidupan milik anak domba. Jadi yang ditulis Musa tentang Tuhan yang bawa kitab gitu. Orang kalau berdosa, ku hapus dari kitabku. Siapa itu? Tuhan huruf besar semua, ya Yesus. Nanti ini kan baru Musa yang nulis, nanti di Yesaya pun diceritakan bahwa Yesaya 43 ayat 11 itu sebagai juru selamat, Yesaya 44 ayat 6 sebagai penebus, sebagai Allah ya, sebagai yang awal yang akhir, Alfa Omega. Jadi Keluaran 32 ayat 33 menulis Tuhan huruf besar semua punya kitab, tak lain dan tak bukan yang dimaksud Musa tentu Yesus. Keluaran 33 ayat 20 sampai 23, yaitu silahkan dibaca. Keluaran 33 ayat 20 sampai 23, Yesus itu ngomong gini, Musa kalau kamu lihat wajahku kamu mati loh. Makanya gini, udah kamu ngumpet di lekuk gunung, nanti aku mau lewat, tanganku nutupin kamu, lalu setelah aku lewat, kamu lihat punggungku, bagian belakangku. Maka di ayat itu, di akhir ayat 23 itu, Musa melihat bagian belakang Tuhan, huruf besar semua, tetapi tidak melihat wajahnya. Lalu siapa dia? Itu siapa itu yang oleh Musa dilihat punggungnya itu siapa? Ya tak lain dan tak bukan gambar Allah di dalam Kolose 1 ayat 15 dan rupa Allah di dalam Filipi 2 ayat 6. Siapa dia? Yesus. Jadi memang Musa menulis tentang Yesus karena yang nyuruh Musa nulis itu ya Yesus. Yesus sebagai Tuhan huruf besar semua. Itu loh Pak, ayat Alkitab very clear Pak. Bapak nggak bisa ngelawan kebenaran Alkitab yang mengatakan bahwa Tuhan yang disembah oleh Musa ternyata punya kitab. Tuhan yang disembah oleh Musa ternyata ada punggung gitu. Itu istilah dengan bahasa manusia. Maksudnya adalah gambar Allah. Musa ingin ngasih tahu, tuh yang saya lihat itu Tuhan yang Allah kami sembah itu gambar Allah. Siapa lagi? Yesus. Di dalam Kolose 1 ayat 15 gambar Allah kan Yesus. Rupa Allah itu siapa? Efesus 2 ayat 6, rupa Allah itu Yesus. Maka Allah mencipta manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ya yang mencipta manusia itu ya Yesus. Makanya Kolose 1 ayat 16 berlaku. Yesus pencipta segala sesuatu. Itu loh Pak Ustadz ya. Clear ya Pak Ustadz ya. Musa memang menulis tentang Yesus sebab yang menyuruh Yesus sendiri. Yesus menyuruh Musa untuk menulis. Jangankan cuman 2000 tahun Pak, lawang Musa itu nulis kitab Kejadian kok. Kejadian yang saat Adam dan Eva itu pertama kali itu selisihnya 4500 tahun loh. Kalau dengan Yesus selisih 2000 tahun. Ya. Kok bisa Pak? Kan yang nyuruh nulis Yesus sendiri dengan ilham. Ya, 2 Timotius 3 ayat 16 itu Pak. Benar Pak, Musa memang menulis tentang Yesus. Gitu ya Pak Ustadz ya. Tidak perlulah Pak Ustadz bilang itu kitabnya orang Kristen lucu atau meragukan. Lah kalau meragukan kok dianu dikorek-korek, siapa tahu tokoh kami ada di dalam Alkitab. Loh katanya meragukan. Ini kok nabinya Alkitab kok bagus ini ya toh. Semua nabi masuk surga. Lah kok terus dianu. Bisa aja pendeta HTD Pak Ustadz siapa tadi ya namanya ya, Pak Ustadz siapa, Yahya Ilham ya, kita Indonesia ya Pak ya, kita Pancasila. Jadi toleransi, dengan berbeda keyakinan itu toleransi itu harus Pak ya. Tetapi menyatakan kebenaran begini boleh. Jadi Bapak boleh nanya kepada kami. Dan Pak boleh diuji. Di Indonesia itu ada hampir 200 pendeta, 200.000 pendeta dan pastor. Pendeta Kristen dan pastor Katolik. Mendingan Bapak nanya ke sini. Dijamin jawabannya Alkitabiah. Hanya jawab pakai Alkitab. Kalau Bapak nanya ke pendeta di luar sana jawabannya muter-muter kayak gasingan Pak. Muter-muter ya toh, bikin bingung ya toh. Suruh jawab kayak gini Pak jawabannya bingung Pak. Muter-muter nggak karu-karuan. Bapak bingung. Kesini Pak kalau mau nanya Pak. Ya, pendeta HTD selalu membuka, makanya nomor WA selalu saya cantumkan Bapak. Tujuannya untuk apa? Berani di cross check. Itu dia. Sejak 2 tahun 2 bulan 26 bulan lalu Pak,
WA saya selalu saya cantumkan di tayangan YouTube. Maksudnya siap di cross check, cuman pendeta HTD yang berani melakukan itu, Pak. Boleh dicek yang lain. Yang lain ngumpet-ngumpet, Pak. Ya, dicantumin nomornya tapi dimatiin. Ya, beda dengan pendeta HTD. On terus gitu. Yang mau ikut sekolah Alkitab Juli adalah angkatan 15, silahkan ya, supaya Anda semua tahu hal-hal seperti ini. Yang mau baptisan ya tentu saja nunggu kolam renangnya buka. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta BPS. Shalom alihim bisem Yesus Hamasiah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Haleluya. Amin.